Secara umum, Blok 5 pada Susenas ditujukan untuk mencatat informasi terkait seluruh pendapatan dan penerimaan yang diperoleh oleh seluruh anggota rumah tangga, serta mencatat seluruh pengeluaran selain konsumsi selama setahun terakhir. Ketika terdapat anggota rumah tangga yang mengkonsumsi barang dan jasa, baik makanan maupun non-makanan yang berasal dari pemberian, produksi sendiri, maupun imbal hasil dari aktivitas bekerja selama setahun terakhir, maka nilai tersebut harus diimputasi dan dicatat juga sebagai penerimaan di Blok 5 ini. Jika barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari pemberian, maka akan dicatat imputasinya pada transfer masuk. Jika berasal dari produksi sendiri, akan dicatat imputasinya pada nilai produksi yang digunakan sendiri. Dan jika konsumsi barang dan jasa sebagai imbal jasa dari kegiatan bekerja, maka akan dicatat kembali sebagai upah dan gaji dalam bentuk barang. Pada bagian transaksi ekonomi rumah tangga, dijelaskan peran dan aktivitas rumah tangga dalam sistem perekonomian. Dalam perekonomian, rumah tangga dapat berperan sebagai konsumen, produsen, maupun penyedia faktor produksi. Dari peranan rumah tangga sebagai produsen, rumah tangga akan membentuk suatu usaha rumah tangga yang hasil produksinya akan menghasilkan barang maupun jasa. Dari aktivitas usaha rumah tangga tersebut, rumah tangga akan memperoleh pendapatan berupa keuntungan usaha yang disebut sebagai surplus usaha atau mixed income. Pada bagian ini ditunjukkan oleh garis nomor 1. Saat rumah tangga berperan sebagai pekerja, pegawai, karyawan, maupun buruh dalam suatu kegiatan produksi, ini berarti rumah tangga berperan sebagai penyedia faktor produksi berupa tenaga kerja. Dari aktivitas sebagai penyedia faktor produksi tenaga kerja, rumah tangga akan memperoleh pendapatan berupa upah maupun gaji. Pada bagian ditunjukkan oleh garis nomor 2. Kemudian, saat rumah tangga terlibat dalam suatu proses produksi di mana rumah tangga menyediakan modal bagi usaha milik pihak lain, maka rumah tangga berperan sebagai penyedia faktor produksi berupa penyedia modal dan akan memperoleh pendapatan berupa pendapatan kepemilikan. Dalam bagian ditunjukkan oleh garis nomor 3. Pendapatan lain yang bisa diperoleh rumah tangga ialah pemberian dari pihak lain secara cuma-cuma. Pemberian dari pihak lain ini disebut sebagai penerimaan transfer, baik transfer yang berasal dari pemerintah maupun lembaga lain. Pada bagian ditunjukkan oleh garis nomor 4. Maupun dari rumah tangga lain. Pada bagian ditunjukkan oleh garis nomor 5. Jadi sumber pendapatan rumah tangga bisa berasal dari 4 hal, yaitu yang pertama adalah surplus usaha, kemudian upah dan gaji, pendapatan kepemilikan, dan terakhir adalah penerimaan transfer. Berbagai pendapatan yang diterima oleh rumah tangga ini selanjutnya akan digunakan oleh rumah tangga untuk membiayai berbagai pengeluarannya. Rata-rata pengeluaran terbesar dalam rumah tangga adalah pengeluaran konsumsi, baik konsumsi makanan maupun non-makanan, ditunjukkan oleh garis nomor 7. Konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50% dalam produk domestik bruto. Selanjutnya, saat rumah tangga menggunakan modal milik pihak lain atau menggunakan aset tidak diproduksi milik pihak lain, maka akan muncul juga pengeluaran berupa membayar kepemilikan aset milik pihak lain. Pada bagian ditunjukkan oleh garis nomor 8. Pengeluaran berikutnya adalah ketika rumah tangga memberikan sesuatu kepada pihak lain, baik berupa uang maupun barang dan jasa secara cuma-cuma. Ditunjukkan oleh garis nomor 9. Pengeluaran ini akan dicatat sebagai transfer yang diberikan. Sistem neraca akan mencatat seluruh aktivitas ekonomi real rumah tangga, baik berupa penerimaan maupun pengeluaran yang bersifat moneter dalam transaksi keuangan, dipisahkan oleh garis nomor 10. Ketika rumah tangga memperoleh pendapatan berupa uang, maka akan tercatat sebagai menyimpan uang tunai atau menabung. Pada bagian ditunjukkan oleh garis nomor 11. Sebaliknya, ketika rumah tangga melakukan pengeluaran yang bersifat pembelian atau pembayaran,
yaitu out of pocket, maka akan dicatat sebagai mengambil uang tunai atau mengambil tabungan, ditunjukkan oleh garis nomor 12. Dalam transaksi keuangan juga akan dijelaskan bagaimana rumah tangga mengalokasikan kelebihan pendapatannya, apakah akan dipinjamkan ke pihak lain, disimpan dalam bentuk tabungan, dalam bentuk saham, deposito, atau lainnya. Begitu juga ketika rumah tangga mengalami defisit keuangan. Dalam transaksi keuangan akan dijelaskan bagaimana cara rumah tangga menutupi kekurangan tersebut, apakah dengan meminjam uang, melakukan kredit barang, menggadaikan barang, dan lainnya. Oleh karena itu, secara ideal, tidak akan ada selisih nilai antara transaksi real dengan transaksi keuangan rumah tangga. Selanjutnya, pada blok 5A, akan mencatat aktivitas bekerja dari seluruh anggota rumah tangga selama setahun terakhir. Aktivitas bekerja yang dicatat adalah aktivitas yang ditujukan untuk memperoleh upah atau gaji, baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa. Isikan nomor urut ART yang bekerja pada kolom 1. Tuliskan uraian pekerjaan selama setahun terakhir pada kolom 2. Isikan kode lapangan usaha dan kode jenis pekerjaan pada kolom 3 dan kolom 4. Isikan nilai upah atau gaji dalam bentuk uang yang diterima oleh ART bekerja selama setahun terakhir pada kolom 5. Isikan upah atau gaji dalam bentuk barang maupun jasa yang diterima oleh ART bekerja selama setahun terakhir pada kolom 6, dan isikan nilai upah atau gaji dalam bentuk uang yang bersifat tidak rutin seperti uang lembur, honor, THR, bonus, dan lainnya yang diterima oleh ART bekerja selama setahun terakhir pada kolom 7. Selanjutnya blok 5B mencatat aktivitas berusaha dari seluruh anggota rumah tangga selama setahun terakhir. Usaha yang dicatat pada blok ini hanya usaha yang dikategorikan sebagai usaha rumah tangga, di mana usaha rumah tangga ini dicirikan dengan 1. Usaha tersebut tidak berbadan hukum. 2. Usaha tersebut tidak dapat menyusun laporan keuangannya secara lengkap. Dan 3. Hasil usaha tersebut ditujukan untuk dijual atau market output. Isikan nomor urut anggota rumah tangga yang melakukan usaha pada kolom 1. Tuliskan uraian kegiatan dari usaha yang dilakukan selama setahun terakhir pada kolom 2. Isikan kode lapangan usaha dan kode jenis pekerjaan dari usaha yang dilakukan pada kolom 3 dan kolom 4. Isikan nilai produksi yang dihasilkan dari usaha rumah tangga selama setahun terakhir pada kolom 5. Nilai produksi ini mencakup seluruh barang yang dihasilkan baik yang sudah terjual maupun yang belum terjual, ataupun barang yang masih dalam proses, dan seluruh nilai jasa yang telah disalurkan. Selanjutnya, isikan juga nilai biaya produksi yang dikeluarkan selama setahun terakhir pada kolom 6, cukup nilai bahan baku yang digunakan, dan bahan penolong yang digunakan, upah gaji pekerja yang dibayarkan, biaya listrik, air, sewa, dan lain-lainnya terkait dengan kegiatan usaha. Terakhir, isikan nilai surplus usaha, yaitu selisih dari nilai produksi dengan biaya produksi pada kolom 7. Surplus usaha dapat bernilai negatif, misalkan karena adanya gagal panen atau usaha yang dilakukan merupakan usaha yang baru dirintis. Kemudian pada blok 5C akan mencatat aktivitas produksi yang dilakukan oleh rumah tangga, di mana hasil produksinya tidak untuk dijual atau bukan untuk market output, melainkan untuk digunakan sendiri, seperti jasa persewaan rumah milik sendiri, serta hasil dari aktivitas produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, penggalian, industri, dan lain-lain yang hasilnya digunakan sendiri. Isikan nilai perkiraan dari sewa rumah milik sendiri selama 1 tahun terakhir pada rincian 1, kolom 2, dan kolom 4. Selanjutnya, isikan nilai produksi, biaya produksi, dan surplus usaha dari aktivitas produksi, baik itu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, penggalian, industri, dan lain-lain, yang hasilnya digunakan untuk sendiri pada rincian 2, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Blok 5D akan mencatat pendapatan kepemilikan baik yang diterima maupun yang dibayarkan oleh rumah tangga selama setahun terakhir. Jika rumah tangga memiliki lahan yang disewakan kepada pihak lain,
Nilai sewa lahan yang diterima selama setahun terakhir akan dicatat pada rincian 1 kolom 2. Namun, jika rumah tangga menyewa lahan milik pihak lain, nilai sewa lahan yang dibayar akan dicatat pada rincian 1 kolom 3. Jika rumah tangga menanamkan modal usaha pada usaha rumah tangga milik pihak lain atau pada kuasi korporasi seperti CV, firma, UD, dan lainnya, maka bagi hasil dan withdrawal yang diterima oleh rumah tangga selama setahun terakhir akan dicatat pada rincian 2 kolom 2. Namun, jika rumah tangga yang memiliki usaha dan menerima modal dari pihak lain, maka nilai bagi hasil yang dibayarkan oleh rumah tangga selama setahun terakhir akan dicatat pada rincian 2 kolom 3. Selanjutnya, jika rumah tangga memiliki saham dari perusahaan atau mempunyai simpanan di koperasi, maka nilai dividen dan sisa hasil usaha yang diterima selama setahun terakhir akan dicatat pada rincian 3 kolom 2. Selanjutnya, jika rumah tangga memiliki simpanan di bank atau lembaga keuangan, baik dalam bentuk saldo tabungan, obligasi, deposito, maupun lainnya, maka bunga yang diterima akan dicatat pada rincian 4 kolom 2. Namun, jika rumah tangga memiliki pinjaman, maka bunga yang dibayarkan dari pinjaman tersebut selama setahun terakhir akan dicatat pada rincian 4 kolom 3. Blok 5E akan mencatat seluruh pemberian yang diterima oleh rumah tangga dari pihak lain selain pemberian barang modal, baik berupa uang maupun barang atau jasa selama setahun terakhir. Nilai pemberian yang berupa uang akan dicatat pada kolom 2, sedangkan pemberian berupa barang atau jasa nilainya harus diperkirakan dan diisikan pada kolom 3. Selain menerima pemberian dari pihak lain, rumah tangga terkadang juga akan memberikan sesuatu kepada pihak lain secara cuma-cuma selama setahun terakhir. Pemberian dari rumah tangga kepada pihak lain berupa uang akan dicatat pada kolom 4. Sedangkan saat rumah tangga memberikan barang ataupun jasa kepada pihak lain, maka nilainya akan diperkirakan dan dicatat pada kolom 5. Pemberian dari pihak lain tersebut bisa berasal dari pemerintah seperti uang pensiun dan bantuan sosial, maupun dari pihak lain seperti badan usaha, rumah tangga lain, lembaga nirlaba, maupun luar negeri. Selanjutnya yaitu transfer modal. Jika rumah tangga menerima sesuatu dari pihak lain atau memberikan sesuatu kepada pihak lain berupa barang modal atau aset selama setahun terakhir, maka nilainya akan dicatat pada blok 5F. Jika rumah tangga menerima pemberian barang modal berupa bangunan maupun kendaraan dan peralatan untuk usaha, maka nilai tersebut akan dicatat pada kolom 2. Namun jika pemberiannya berupa lahan atau barang berharga, maka akan dicatat pada kolom 3. Selanjutnya, jika rumah tangga memberikan barang modal kepada pihak lain berupa bangunan maupun kendaraan dan peralatan usaha, maka nilai barang yang diberikan tersebut akan dicatat pada kolom 4. Namun, jika yang diberikan adalah lahan maupun barang berharga kepada pihak lain, maka nilainya akan dicatat pada kolom 5. Pada blok 5G akan mencatat penambahan maupun pengurangan aset yang dilakukan oleh rumah tangga selama setahun terakhir. Penambahan aset dan barang modal dapat berasal dari pembelian, pemberian, maupun pembuatan sendiri. Jika rumah tangga menerima pemberian aset, di mana sudah dicatat pada blok 5F kolom 2 atau kolom 3, maupun membuat asetnya secara mandiri, di mana sudah dicatat pada blok 5C rincian 2 kolom 2, maka nilai yang sama juga akan dicatat sebagai penambahan aset. Sementara itu, pengurangan aset atau barang modal dapat berasal dari penjualan aset maupun pemberian aset kepada pihak lain. Jadi, jika rumah tangga ada memberikan aset kepada pihak lain selama setahun terakhir, di mana sudah dicatat pada blok 5F, kolom 4, dan kolom 5, maka nilai tersebut juga akan dicatat sebagai pengurangan aset di blok 5G. Penambahan dan pengurangan aset ini dibagi menurut jenis asetnya, baik itu aset untuk usaha, bangunan, tempat tinggal, lahan, maupun biaya terkait pemindahan kepemilikan lahan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dari rumah tangga selama setahun terakhir akan direkap pada blok 6.
Selisih penerimaan dan pengeluaran dapat bernilai positif, yang artinya total penerimaan rumah tangga lebih besar dari total pengeluaran selama setahun terakhir. Selisih ini juga dapat bernilai negatif, yang artinya total penerimaan lebih kecil dari total pengeluaran rumah tangga selama setahun terakhir. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa seluruh transaksi rumah tangga selama setahun terakhir yang bersifat moneter atau out of pocket akan dicatat dalam transaksi keuangan. Seluruh pengeluaran rumah tangga yang bersifat out of pocket akan dicatat sebagai mengambil uang tunai dan tabungan, sedangkan seluruh penerimaan yang bersifat moneter akan dicatat sebagai menyimpan uang tunai dan menabung. Terdapat keterkaitan antara rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran pada blok 6 dengan transaksi keuangan pada blok 7 ini. Ketika selisih pendapatan dan pengeluaran bernilai negatif, artinya rumah tangga kekurangan penghasilan sehingga nilai penerimaan pada transaksi keuangan harus lebih besar dari nilai pengeluarannya. Ini artinya rumah tangga bisa menutupi kekurangannya dengan misal meminjam uang, melakukan kredit, menggadaikan barang, maupun mengambil saldo tabungan pada periode sebelumnya. Sebaliknya, jika selisih pendapatan dan penerimaan bernilai positif, artinya rumah tangga mempunyai sisa pendapatan yang bisa disalurkan untuk hal lain. Maka dalam hal ini nilai pengeluaran pada transaksi keuangan harus lebih besar dari nilai penerimaannya, karena sisa pendapatan tersebut akan digunakan oleh rumah tangga, misal untuk membayar hutang, membayar kredit, dipinjamkan kepada pihak lain, atau disimpan dalam bentuk saldo tabungan. Sehingga idealnya, total penerimaan dan total pengeluaran pada blok 6 dan blok 7 bernilai sama.